busana muslimahnya masih menggoda iman para lelaki yang melihatnya. Rambutnya yang selalu tertutup jilbab menambah pesonanya sebagai wanita yang punya kehormatan dan status. Sayangnya di balik kecantikan dan keanggunannya yang tidak tersentuh oleh dosa, wanita itu punya sisi gelap yang harus dilaksanakannya. Yaitu harus berhubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya kalau ingin harta kekayaan yang dia dapatkan terus bertambah. Tetapi laki-laki mana yang tidak mau dengan sosok Yunita Karim yang pandai merawat tubuh itu? Dia sama sekali tidak pernah kesulitan mendapatkan laki-laki yang diinginkannya. Karena badi tubuhnya yang sempurna, wajahnya yang jelita, serta tubuhnya yang selalu tertutup dengan pakaian yang sopan. Laki-laki mana yang tidak ingin mendapatkan durian runtuh seperti sosok wanita itu? Sosok wanita idaman para laki-laki, wanita tercantik dan terseksi desa, siapapun akan merasa bangga bila bisa berinteraksi dengannya. Yunita Karim punya affair rahasia dengan beberapa pria pejabat sampai kuli bangunan. Semua laki-laki yang sudah beristri itu pernah mencicipi tubuhnya yang cantik jelita. Di desa Petung Sewu, siapa yang tidak mengenal Yunita Karim, wanita yang selalu aktif dalam kegiatan sosial di desa seperti kumpulan ibu-ibu PKK yang rutin tiap minggu sekali, juga penggerak di organisasi keagamaan seperti perkumpulan ibu-ibu muslimat. Wanita itu selalu ada di depan dan selalu mencolok sendiri, dengan pakaian yang paling mewah dan mahal. Keluarga saat ini yang rumahnya paling mewah dan paling besar dengan sarana perabotan yang lengkap adalah keluarga Yunita Karim. Mulai dari barang kecil seperti sendok yang terbuat dari perak dan dilapisi emas sampai mobil pribadi yang termasuk barang wah di sebuah desa. Belum truk pengangkut tebu dan kayu milik keluarganya dan sawah serta ladang yang luas. Istri dari Pak Hasan Karim, orang terkaya di desa Petung Sewu. Keluarga Pak Hasan Karim juga terkenal akan kedermawannya dalam menyumbang acara-acara sosial, mulai dari pembangunan tempat ibadah sampai karnaval besar-besaran sound horeg yang diadakan tiap tahun untuk acara bersih desa. Keluarga Hasan Karimlah penyumbang terbesarnya. Bila bisnisnya mulai macet atau merugi, maka suami istri itu harus mulai mencari mangsa dengan tidur dengan orang lain. Dengan modal tubuh yang kekar dan bagus serta wajah yang tampan dan iming-iming duit ratusan ribu rupiah, membuat tidak kesulitan bagi Pak Hasan Karim untuk mencari seorang selingkuhan atau pacar sementara untuk sekedar diajak tidur atau menginap di hotel. Kalau masalah duit dan barang-barang seperti handphone atau hadiah-hadiah lainnya, Pak Karim sangatlah loyal. Ada puluhan wanita yang telah bersuami yang telah tidur dengan Tuan Hasan Karim. Terdiri dari banyak kalangan, mulai dari wanita karier yang sukses sampai wanita yang suaminya jeti buruh tani dan penebang tebu di Kadang. Mulai dari istri Pak Lurah sampai istri Pak RT pernah dicicipi tubuhnya oleh laki-laki ini. Siang itu di rumah besar keluar Hasan Karim, orang terkaya di desa Petung Sewu, kedatangan seorang tamu. Seorang pria berumur 40-an tahun, wajahnya klimis dan berambut hitam lurus. Pak Burhanuddin namanya. Pemilik pabrik kopi bubuk Gudang Berkah, yang biasa menerima hasil pertanian jagung dan kopi dari keluarga Hasan Karim. Telah mengenal dengan baik keluarga kaya ini. Bahkan antara bos PT Gudang Berkah dan Yunita Karim ada hubungan yang istimewa. Beberapa kali dia mengajak wanita cantik itu cek ini barang 2-3 jam di hotel di kota. Kedatangannya kali ini bukan melulu masalah bisnis, tapi sebenarnya dia kangen dengan tubuh selingkuhannya itu yang hampir 1 bulan ini belum menyentuhnya. Assalamualaikum, ucap Pak Burhanuddin di depan pintu ukiran dari kayu jati yang berbentuk kupu tarung yang terlihat sangat mewah itu. Waalaikumsalam, terdengar sahutan suara merdu seorang wanita dari dalam. Masuklah dulu Pak Burhan, ujar suara itu lagi. Membuat wajah Pak Burhanuddin jeti berubah sumringah. Sebentar lagi dia akan bertemu wanita yang selama ini dirindukannya. Yunita Karim, ibu rumah tangga yang punya lekuk tubuh indah dan wajah yang mempesona. Tanpa ragu laki-laki yang berwajah klimis itu memasuki pintu dan duduk di sofa menunggu bidadarinya muncul dari ruang dalam menemui Mia. Bagi Yunita Karim, berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya adalah aktivitas yang tidak ada sangkut pautnya dengan perasaannya. Terus terang dia tidak membawa perasaannya dalam sebuah hubungan intim. Diakui memang kadang sangat menikmati sentuhan seorang laki-laki dan merasa puas dengan kejantanannya. Tapi ya cuma sebatas itu. Setelah hubungan badan selesai ya sudah. Dia tidak akan mengingatnya lagi. Baginya hubungan badan dengan laki-laki lain cuma sebatas ritual yang harus dijalankannya, tidak lebih. Hatinya sudah keras bagai baru.
Harta yang berlimpah ruah adalah tujuan hidupnya, bukan cinta bodoh seorang laki-laki. Tapi kebanyakan orang yang berhubungan cinta sesaat dengannya menganggapnya serius. Rela meninggalkan anak dan istrinya demi bisa bersama Yunita Karim. Benar-benar sebuah tindakan yang dungu. Bahkan ada yang sampai melarang wanita itu menjalin hubungan dengan pria lain karena cemburu dan sempat ada perkelahian di antara mereka. Padahal Yunita Karim tidak pernah memikirkan tentang hubungan mereka dengan serius. Saat itu Yunita Karim sedang bercermin memakai bedak natural di wajahnya dan mengoleskan lipstik merah maroon kesukaannya di bibirnya yang membuatnya tambah terlihat cantik. Melihat-lihat pakaian muslimah yang dipakainya, apakah sudah cocok dengan warna kulitnya? Terakhir dan yang terpenting, dia melihat dengan teliti jilbab yang dikenakannya, apakah kelihatan sudah cocok apa belum dengan yang diinginkannya. Itulah Yunita Karim, seorang wanita yang selalu berbusana sopan dan menjaga penampilannya. Setelah semua dirasa telah sempurna, wanita muda itu menyemprotkan parfum aroma melati yang wangi ke tubuhnya. Kemudian keluar dengan langkah anggun menemui tamunya, Pak Burhanuddin, bos PT Gudang Berkah. "Maaf Pak Burhan, lama menunggu," sapa wanita itu dengan sopan dan senyuman yang manis, menunjukkan lesung pipitnya yang indah. Pak Burhanuddin terkesima melihat sosok Yunita Karim yang keanggunan dan kecantikannya hampir sempurna ditambah aroma melati yang harum yang keluar dari tubuhnya. "Tidak apa-apa Yunita, aku rela menunggu walau lebih lama lagi," jawab laki-laki berwajah bersih itu dengan tergagap. Yunita Karim terkikik sambil menutup bibirnya yang indah melihat tingkah Pak Burhanuddin yang gugup. Bab 2. Bersama Pak Burhanuddin. "Sudah hampir sebulan kita tidak bertemu Yunita. Apakah kamu tidak kangen padaku?" tanya laki-laki bermuka klimis itu. "Biasa saja Pak, seperti halnya teman bisnis yang lain," jawab wanita berjilbab itu sambil tersenyum kecil. "Padahal kita sudah berhubungan badan beberapa kali Yunita. Apakah kamu menganggap hubungan kita tidak ada yang istimewa?" tanya Pak Burhanuddin dengan ekspresi kecewa. "Lalu Bapak inginnya bagaimana?" "Iya, kita lanjut terus hubungan kita," jawab Pak Burhanuddin dengan penuh semangat. Yunita Karim tersenyum pada laki-laki itu. "Kalau Pak Burhanuddin ingin tubuhku akan aku berikan. Tapi tolong jangan dengan perasaan, nanti Bapak akan kecewa." "Kalau Pak Burhan ingin mengajakku keluar sekarang, aku bersedia," ujar wanita jelita itu. "Benarkah?" tanya Pak Burhanuddin hampir tidak percaya. "Lalu bagaimana dengan suamimu? Apakah suamimu tidak curiga?" "Pak Burhanuddin tidak perlu khawatir. Aku pergi dengan Bapak atas izin suamiku," jawab Yunita Karim. "Baiklah kalau begitu, aku senang sekali," ucap Pak Burhanuddin langsung ingin merangkul wanita itu saking gembiranya. "Kalau ingin merangkulku jangan di sini Pak. Tolong hormatilah suamiku sebagai penghuni rumah ini." "Iya maaf Yunita, aku sampai tidak sadar saking gembiranya," jawab laki-laki berwajah klimis itu. "Tidak apa-apa Pak Burhanuddin, aku cuma sekedar mengingatkan yang sopan kalau ada di rumah ini," kata Yunita Karim dengan nada yang sangat tegas. "Apakah sekarang kita bisa segera pergi keluar Yunita?" "Bisa Pak Burhan, tapi aku akan pamit kepada suamiku dulu di dalam," ujar wanita itu. "Silahkan Yunita, silahkan." Wanita itu bangkit dari kursinya, potongan busana muslimahnya yang modis semakin menunjukkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Persis seperti model busana seorang aktris di televisi. "Sempurna." Wanita itu menemui suaminya yang sedang menonton sinetron di televisi siang itu. "Aku akan pergi dulu Mas," pamitnya. "Pergi sama siapa Mah?" "Sama bos PT Gudang Berkah," jawab istrinya. "Oh, Pak Burhanuddin maksudmu?" "Iya Mas." "Iya Mah, jaga diri baik-baik dan hati-hati. Apakah Pak Burhanuddin bawa mobil?" tanya suaminya. "Iya, bawa mobil Avanza putih." "Iya, kalau begitu hatiku lebih tenang. Cepat pulang kalau sudah selesai," pesan laki-laki itu. "Iya Mas," jawab Yunita Karim sambil mencium tangan suaminya.
Tuan Hasan Karim memandang punggung istrinya dengan perasaan yang rumit dan sulit dijelaskan, entah untuk keberapa kalinya dia harus melepas istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain. Tapi mau bagaimana lagi? Dia sendiri juga sering berhubungan intim dengan wanita-wanita yang berbeda. Yunita Karim berjalan keluar rumah masuk ke mobil Pak Burhanuddin. Lalu mobil itu berlahan-lahan melaju meninggalkan desa Petung Sewu. Kita hendak pergi kemana, Pak? Apakah langsung ke hotel? Tanya Yunita pada laki-laki di sebelahnya yang sedang menyetir itu. Kalau menurutmu bagaimana? Aku sih menurut saja dibawa kemana saja akan bersedia. Jawab wanita cantik itu. Benarkah? Kalau begitu kita cari tempat yang sepi dulu. Aku sudah tidak tahan, rasa kangenku sudah diubun-ubun Yunita. Ujar laki-laki itu sambil melakukan mobil Avanza putih itu lebih cepat lagi. Di sebuah kelokan ada jalan kecil seukuran mobil, menuju ke ladang tebu yang rimbun. Pak Burhanuddin memasukkan mobilnya ke jalan itu hingga jauh masuk dari jalan raya menuju semak-semak yang rimbun di kiri kanan tanaman tebu yang belum ditebang. Laki-laki berwajah klimis itu menghentikan mobilnya. Kemudian merapat ke tubuh Yunita Karim dengan berani dan tanpa sungkan-sungkan lagi. Sehingga dari kejauhan mobil Avanza putih itu bergerak-gerak sendiri secara teratur di tengah kebun tebu. Entahlah apa yang terjadi dengan kedua orang itu. Tidak ada yang tahu. Suara angin dari hasil gesekan daun-daun menambah suasana kian syahdu. Hampir 1 jam barulah mobil Avanza putih itu tenang kembali, tidak bergerak-gerak lagi. Mungkin 2 orang di dalamnya telah selesai dengan keperluannya. Mendadak ada beberapa orang bermunculan mengepung mobil Avanza putih yang berhenti itu, menggedor-ngedornya dengan beringas. Dilihat dari gayanya, laki-laki yang bertindak kasar itu sedang emosi. Keluar kamu laki-laki bangsat! Beraninya membawa kekasihku! Bentaknya dengan kasar. Pak Burhanuddin yang sedang memeluk tubuh Yunita Karim kaget dan ketakutan setengah mati, padahal mereka berdua masih dalam keadaan telanjang bulat. Buru-buru Yunita Karim mencari pakaiannya yang tercecer. Begitu juga Pak Burhanuddin. Dengan tergesa-gesa mereka memakainya. Tenang Pak Burhanuddin, jangan takut, tenangkan diri Bapak ya. Ujar Yunita Karim yang lebih bisa mengusai emosinya. Lalu kita harus bagaimana? Kita telah tertangkap basah. Ujar laki-laki itu. Kita tidak menyakiti mereka Pak Burhan. Jadi kita tidak bersalah, apa yang perlu ditakutkan, dan inilah resikonya kalau kita mainnya di tempat yang aman. Kata Yunita Karim menenangkan laki-laki itu. Iya Yunita, aku menyesal sekali. Mengapa tadi aku mengajakmu ke sini tidak langsung ke hotel saja? Betapa bodoh dan cerobohnya aku. Sesal Pak Burhanuddin. Sekarang Bapak buka pintu, tanyakanlah apa keperluan mereka. Pinta wanita cantik itu. Pak Burhanuddin ragu-ragu sejenak. Bagaimana tidak ragu? Dia adalah orang kaya dan terhormat, pemilik PT Gudang Berkah, seorang bos dari pengepul hasil bumi, dan sekarang dia tertangkap basah dengan seorang wanita yang bukan istrinya di dalam mobil, berduaan dengan seorang wanita yang bukan istrinya di tengah ladang tebu lagi. Laki-laki berwajah bersih itu sepertinya siap keluar uang berapapun untuk menjaga kehormatannya. Pak Burhanuddin membuka pintu dengan roman, muka pucat bercampur antara rasa takut dan malu. Wajah seorang pria berkumis tebal menyambutnya dengan mata melotot penuh dengan tatapan cemburu. Ternyata kamu orangnya yang berani membawa Yunita Karim ya? Ujar laki berkumit tebal itu. Sebuah bogem mentah langsung menghantam wajahnya yang klimis tanpa sempat dihindari lagi. Pak Burhanuddin sampai terjengkang di tanah saking keras dan berisi pukulan itu. Laki-laki berkumis tebal itu akan memukul untuk kedua kalinya. Tapi Pak Burhanuddin mengangkat salah satu tangannya. Tunggu, aku sama sekali tidak kenal denganmu. Kalau kalian membutuhkan uang bilang saja. Aku akan memberikannya berapapun yang kalian minta. Tapi tolong lepaskanlah kami. Pinta Pak Burhanuddin dengan bibir yang telah berdarah-darah. Tawa 5 orang yang mengepung itu meledak. Mereka tertawa terbahak-bahak. Aku sama sekali tidak butuh uangmu. Yang kami inginkan adalah menghajarmu sampai keok. Ujar laki-laki berkumis tebal itu setelah menghentikan tawanya. Yunita Karim pun turun dari mobil itu memandang Sukirman, laki-laki yang telah tidur dengan beberapa kali itu dengan tatapan tidak suka.
Kamu jangan berlebihan, Kirman. Jangan kamu sakiti Pak Burhanuddin. Dia tidak salah apa-apa. Biarkanlah dia pergi sebagai gantinya. Aku akan ikut denganmu, ujar Yunita Karim. Laki-laki berkumis tebal yang dipanggil dengan Sukirman itu menatap marah pada wanita cantik di hadapannya itu. Sebuah tamparan keras langsung mendarat di pipinya. Dasar wanita murahan. Umpat laki-laki itu dengan nada cemburu. Bab 3. Dikeroyok 5 orang. Pipi Yunita Karim yang putih bagai pualam itu nampak merah terkena bekas jari jemari Sukirman yang kasar. Wanita cantik itu tidak percaya Sukirman laki-laki selingkuhannya itu bisa bertindak kasar terhadap dirinya seperti itu. Kepada Pak Burhanuddin, dia masih bisa menerima kelakuan Sukirman. Tetapi menampar dirinya yang seorang wanita, hatinya sangat sakit sekali. Suaminya di rumah tidak pernah bertindak kasar memperlakukannya dengan lemah lembut bagaimanapun Yunita Karim melakukan kesalahan. Tapi Sukirman laki-laki asing yang tidak begitu dikenalnya ini tiba-tiba berani menampar wajahnya. Yunita Karim tidak akan pernah memaafkannya. Kamu berani sekali, Kirman. Tahukah kamu bisa aku laporkan ke polisi karena kasus penganiayaan? Tanya wanita itu dengan mata melotot penuh kebencian. Mau melaporkanku? Silahkan saja, kamu pikir aku takut dengan laporanmu. Lihat saja akan aku hajar sampai babak belur selingkuhanmu itu. Dan kamu wanita jalang. Akan aku perkosa beramai-ramai dan setelah itu aku tantang kamu untuk melaporkan perbuatan kami. Kalau tidak ingin reputasimu sebagai wanita yang terhormat akan hancur lebur. Ujar Sukirman dengan nada penuh ancaman. Yunita Karim, wanita istri Tuan Hasan Karim itu, terdiam. Ancaman Sukirman tidak main-main. Dirinya tidak ada masalah kalau harus berhubungan intim dengan satu orang. Tapi bila harus digilir 5 orang secara bergantian, Yunita Karim merasa sangat ngeri, apalagi biasanya mereka akan mengabadikan di kamera ponsel. Yunita Karim semakin bergidik. Bagaimana kamu takut? Tanya Sukirman dengan tersenyum licik. Yunita Karim, wanita paling kaya dan terhormat di desa Petung Sewu, digilir oleh 5 orang di kebun tebu. Hahaha, pasti jadi berita yang viral. Ujar Sukirman sambil tertawa-tawa senang melihat wanita berwajah anggun yang membuatnya tergila-gila itu ketakutan. Kurang ajar kamu, Kirman. Kamu kurang ajar sekali. Teriak Yunita Karim dengan putus asa. Pegangin wanita jalang itu, jangan sampai kabur. Aku akan menghajar laki-laki ini sampai ke lengan. Perintah Sukirman pada orang-orangnya. 2 orang langsung memegang tubuh Yunita Karim dengan bersemangat seperti kucing yang mendapatkan ikan hidup yang masih segar, sudah tidak peduli baru saja dipakai oleh orang lain. Sukirman laki-laki berkumis tebal itu mulai menghajar tubuh Pak Burhanuddin, yang sama sekali tidak sanggup melawan. Kejadian seperti inilah yang ditakutkan oleh Yunita Karim selama ini. Para laki-laki bodoh yang menganggap terlalu serius hubungan mereka. Padahal Yunita Karim sama sekali tidak pernah menggunakan perasaannya. Tidak ada cinta, tidak ada rasa sayang di dalam hatinya. Dia melaksanakan hubungan badan itu demi ritual pesugihan yang didapatkan bersama suaminya. Tidak ada niat untuk menjalin hubungan jangka panjang. Kalau keadaan bisa seperti ini, sama sekali di luar perhitungannya. Pak Burhanuddin sudah terlihat berdarah-darah, mukanya beberapa kali terkena bogem mentah Sukirman. Laki-laki berwajah klimis itu terlalu lemah untuk bisa melawan. Yunita Karim memandangnya dengan rasa kasihan dan simpati. Kamu memang bukan manusia, Kirman. Teriak wanita itu. Kenapa kamu cinta sama dia? Kamu sayang ya sama laki-laki ini? Semakin kamu menyayanginya, semakin aku suka menghajarnya. Sahut Sukirman dengan pandangan cemburu yang menyala-nyala. Saat itu ada sepeda motor jenis trail meraung-raung mendekat bersama suara teriakan yang menggelegar. Hentikan! Seorang pemuda berambut lurus agak gondrong melompat dari motornya menghadang pukulan Sukirman kepada Pak Burhanuddin. Wajahnya terlihat bening dan tampan seperti mirip wajah orang Timur Tengah, tubuhnya tinggi tegap. Apa yang kalian lakukan? Menghajar orang yang tidak berdaya? Ujar pemuda itu sambil menatap tajam ke arah Sukirman dan kawan-kawannya. Sekilas menatap tubuh Yunita Karim yang dipegangi oleh 2 orang. Yunita Karim terkesima, sepertinya dia pernah melihat wajah setampan itu.
Tapi entah di mana, pemuda itu tersenyum padanya dan sudah bisa menyimpulkan situasinya. Jangan ikut campur urusanku anak muda, nanti kamu akan menyesal. Pergilah dari tempat ini sambil pura-pura tidak tahu. Itu lebih baik bagimu. Ujar Sukirman. Lepaskan dua orang itu, maka aku akan pergi. Kalau ada masalah selesaikanlah baik-baik, tidak main tangan seperti ini. Negeri kita punya hukum. Jawab pemuda berambut gondrong itu bijak. Mulutmu sok sekali. Gantian kamulah yang sekarang akan aku hajar. Ucap Sukirman sambil memukulkan boga mentahnya pada pemuda itu. Pukulannya cepat dan mendadak mengarah ke wajah sang pemuda. Tapi lawan kali ini bukan Pak Burhanuddin yang tidak bisa bela diri, melihat gerakannya yang lincah saat turun dari sepeda motor tadi. Pastilah orang yang matanya awas sudah bisa menyimpulkan bahwa pemuda ini adalah seorang master bela diri. Serangan Sukirman yang keras dan bertenaga penuh itu melayang kurang dari 1 jengkal mengenai muka pemuda itu. Yunita Karim terpekik sambil memejamkan mata tidak sanggup melihat pemuda asing itu terkena boga mentah Sukirman. Namun yang terjadi di luar dugaannya tidak ada bunyi tulang yang berbenturan. Malah yang terdengar adalah suara Sukirman yang menjerit kesakitan. Boga mentah Sukirman dipegang dengan mudahnya oleh pemuda itu. Sukirman hendak menarik tangannya kembali, tapi tidak kuasa. Aduh, lepaskan tanganku! Teriak laki-laki berkumis tebal itu. Kenapa aku harus melepaskan tanganmu? Kalau aku bisa mematahkannya dengan sekali tekuk? Tanya pemuda itu. Karena kalau kamu tidak mau melepaskannya, teman-temanku akan menghajarmu beramai-ramai. Ancam Sukirman. Aku terima tantanganmu karena aku sangat suka sebuah tantangan. Ujar pemuda itu sambil memelintir tangan Sukirman sampai terdengar gemetuk tulang patah. Oh! Terdengar jeritan melengking tinggi dari mulut laki-laki berkumis tebal itu. Sukirman merasakan kesakitan yang sangat hebat sampai laki-laki itu terduduk di atas tanah sambil memegang sambungan tulangnya yang patah. Sukirman langsung berteriak kepada teman-temannya untuk segera mengeroyok pemuda gondrong itu. Kedua orang yang memegangi tubuh Yunita Karim langsung menerjang maju membantu temannya yang telah terjun lebih dulu. Hati-hati, Mas! Yunita Karim masih sempat mengingatkan karena merasa khawatir akan keselamatan penolongnya. Pemuda itu tersenyum kepadanya dengan santai. Seakan ingin bilang, kamu tidak perlu khawatir, mereka bukan masalah serius bagiku. Perkelahian jarak dekat pun terjadi. Bu! Terdengar suara beradunya pukulan dan tendangan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama 4 orang pengeroyoknya itu telah jatuh bergelimpangan di tanah dengan tidak berdaya. Sambil memegangi bagian tubuh tertentu dengan roman muka yang amat kesakitan. Kalian mau lagi merasakan pukulanku? Ayo bangun! Bangun! Serang aku lagi! Sudah lama aku tidak berkelahi! Tantang pemuda itu dengan jumawa. Para pengeroyok itu ketakutan tidak berani bergerak sembarangan. Tubuh mereka sudah terasa ngilu-ngilu. Teman-teman Sukirman itu sama sekali tidak menyangka yang mereka lawan saat ini adalah seorang pendekar yang tangguh. Yunita Karim membuka matanya dengan takut khawatir penolongnya sudah babak belur kena hajar teman-teman Sukirman. Ternyata pemandangan yang terpampang di matanya sangat berbeda dengan yang ada di pikirannya. Pemuda penolong masih segar bugar, tidak kurang suatu apa. Bagaimana bisa satu orang bisa menang dikeroyok oleh 4 orang? Sedangkan Pak Burhanuddin saja harus babak belur. Yunita Karim masih setengah percaya, melihat pemuda yang bertubuh atletis itu berdiri dengan gagahnya. Rambutnya yang hitam berkibar menutupi sebagian pipinya. Seksi sekali. Yunita Karim menggigit bibirnya. Bagaimana kalian masih ingin melawan? Ayo aku tunggu. Tidak anak muda. Kami menyerah, kami akan pergi dari sini. Kami tidak akan mengganggu mereka lagi. Ucap salah seorang dari 4 pengeroyoknya itu, sambil membantu Sukirman untuk bangkit berdiri. Kita pergi, Kirman. Pemuda ini adalah lawan yang tangguh, kita tidak akan bisa menang melawannya. Ujar laki-laki itu melanjutkan ucapannya. Sebelum pergi Sukirman menatap ke arah Yunita Karim. Awas kamu wanita jalang. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja bila lain kali kita bertemu lagi. Ancamnya dengan sengit.
Wanita muda itu meludah ke tanah dengan penuh amarah. Siapa yang sudi bertemu denganmu lagi? Akhirnya Sukirman dan teman-temannya pergi dari jalan kecil di tengah kebun tebu itu. Tinggal Yunita Karim bersama Pak Burhanuddin dengan wajah yang lebam-lebam. Pak Burhan bisa menyetir sendiri? Tanya wanita itu. Bisa Yunita, tapi harus pelan-pelan. Wajahku sakit semua. Jawab laki-laki itu. Kalau Bapak bisa dan masih sanggup, Pak Burhan pulanglah dulu. Kita tidak usah meneruskan rencana kita untuk kencan di hotel. Keadaan tubuh Bapak tidak baik-baik saja. Bapak harus segera ke dokter, mengobati luka-luka Bapak. Ujar perempuan berjilbab itu. Lalu bagaimana caramu pergi dari tempat ini? Tanya Pak Burhanuddin dengan nada khawatir. Yunita Karim tersenyum. Tempat ini tidak begitu jauh dari rumahku. Dan aku bisa menghubungi seseorang untuk menjemputku. Jadi Pak Burhanuddin tidak perlu khawatir. Silakan pergi dulu sekarang dan hati-hatilah di jalan. Pesan wanita itu. Baiklah kalau begitu Yunita. Jawab Pak Burhanuddin sambil mencoba mencium kening Yunita Karim. Tidak usah begitu pada orang lain di sini. Tolak wanita itu sambil melangkah mundur. Aku rela menanggung semua kesakitan ini Yunita. Aku ikhlas demi kamu. Bisik laki-laki itu tulus. Aku mengerti Pak. Pak Burhanuddin membuka pintu dan naik ke dalam mobilnya dengan terseok-seok laki-laki itu telah merasakan peribahasa bersenang-senang dahulu dan sakit kemudian. Namun dia tidak menyesalinya karena telah mendapatkan sesuatu yang indah di dalam mobil tadi. Sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kesakitan tubuhnya saat ini. Dan laki-laki itu pasti akan mengulangi lagi pada lain waktu karena sosok Yunita Karim telah mengisi separuh hatinya. Setelah mobil itu pergi, Yunita Karim mendekati sosok pemuda penolongnya. Bab 4, Abdul Malik Rustamaji. Pemuda itu berumur sekitar 25 tahunan. Rambutnya hitam lurus agak panjang. Alisnya tebal. Sorot matanya tajam seperti tatapan seekor burung elang. Dagunya keras menunjukkan sebuah ketegasan. Terima kasih atas pertolonganmu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadiku dan Pak Burhanuddin bila kamu tidak datang. Siapa namamu? Aku ingin tahu siapa nama pemuda yang telah menolongku. Ucap wanita berbusana modis yang tertutup dengan rapi itu sambil mengulurkan tangannya yang putih bagai baru pualam. Diiringi dengan senyuman manisnya yang ramah memperlihatkan lesung pipitnya yang indah. Menatap keindahan makhluk ciptakan Tuhan di depannya. Pemuda itu menunduk. Apakah kamu tidak mau mengenalkan namamu? Tanya wanita itu lagi dengan mimik muka tetap tersenyum. Setengah terpaksa pemuda itu menyambutnya. Abdul Malik Rustamaji, aku biasa dipanggil Aji. Jawab pemuda itu. Sebuah nama yang indah sekali. Namaku Yunita Karim. Datanglah ke rumah. Aku akan memberikan hadiah yang spesial untukmu karena hari ini telah berkelahi dengan orang jahat demi menolongku. Ujar wanita itu ramah tangannya masih memeluk erat tangan Abdul Malik Rustamaji. Membuat pemuda itu merasa kurang nyaman. Rumahku di desa Petung Sewu. Kamu sendiri rumahmu di mana? Aku lihat kamu bukan warga Petung Sewu. Benarkan dugaanku? Kalau kamu orang Petung Sewu pasti aku telah mengenalmu karena satu desa aku kenal semuanya. Minimal aku pernah melihatmu. Tapi sepertinya wajahmu sangat familiar sekali bagiku. Wanita ayu itu melanjutkan kalimatnya. Rumahku di desa Sumber Sukokenongo. Jawab Abdul Malik Rustamaji sambil dengan halus melepaskan tangannya. Kita ternyata tetangga desa. Makanya aku seperti familiar dengan wajahmu. Kebetulan rumahmu satu arah dengan desa Petung Sewu, jadi aku tidak usah menghubungi orang di rumah untuk menjemputku di sini. Aku bisa bareng kamu. Ucap wanita itu dengan nada senang. Bisa saja. Apakah laki-laki yang naik mobil Avanza tadi suami kamu? Tanya pemuda itu. Yunita Karim terlihat berpikir sejenak. Dia sangat tertarik pada pemuda yang sopan ini.
Untuk beberapa tahun dalam petualangannya dalam mendekati laki-laki baru kali inilah Yunita Karim menemui sosok pemuda yang punya tata krama dan sopan santun. Yang tidak langsung ingin menelan dirinya bulat-bulat. Menarik sungguh menarik. Pemuda yang bernama Abdul Malik Rustamaji ini betul-betul menarik hatinya. Pemuda ini tidak boleh lepas begitu saja dari genggamannya. Bukan, dia teman bisnis suamiku. Kebetulan tadi aku hendak membicarakan tentang harga jagung dengannya. Dan ada gangguan dari para preman kampung tadi. Jawab Yunita Karim. Berbicara bisnis dengan seorang laki-laki di tengah ladang tebu, bukankah itu sangat riskan untuk seorang wanita? Tanya Abdul Malik Rustamaji. Iya, aku akui memang sangat riskan dan tidak pantas dipandang oleh orang lain. Tapi demi bisnis suamiku, aku harus berani mengambil resiko. Jawab Yunita Karim. Abdul Malik Rustamaji mencoba bisa memahami posisi Yunita Karim. Tapi tangannya dari tadi masih dipegang dengan erat oleh wanita itu. Tolong lepaskan dulu tanganku, Nyonya. Pinta Abdul Malik Rustamaji. Yunita Karim tersentak kaget, ternyata dari tadi tanpa sadar dia telah lama memegang telapak tangan pemuda itu. Yunita Karim melepaskannya dengan malu-malu. Sungguh ini ekspresi jujur yang keluar dari dirinya. Maaf Mas Aji, aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi aku sangat senang dapat lepas dari 5 laki-laki bajingan itu. Dan tolong jangan panggil aku Nyonya. Langsung panggil namaku saja Yunita. Aku kira umurku juga lebih muda dari umurmu. Pinta wanita itu. Iya Mbak Yunita. Jawab Abdul Malik Rustamaji. Jangan panggil aku dengan Mbak, panggil langsung namaku dengan Yunita saja, terdengar lebih terasa pasti telinga dan lebih akrab. Mohon Yunita Karim. Iya, Yunita. Begitu lebih baik Mas Aji. Sekarang antarkan aku pulang. Mohon wanita itu dengan nada yang percaya diri. Abdul Malik Rustamaji sedikit mengeluh dalam hati. Namun dia tidak punya pilihan lain. Mereka sedang berada di tengah kebun tebu. Pemuda itu menaiki sepeda motor trailnya dan menghidupkan mesinnya. Kemudian memutarnya dengan ringan untuk berbalik arah. Ayo cepatlah naik. Ujar pemuda itu. Yunita Karim dengan senang hati duduk di belakang Abdul Malik Rustamaji. Merangkul punggungnya dengan erat. Memepetkan badannya ke bahu pemuda itu. Seperti seorang kekasih. Abdul Malik Rustamaji menggeber motor trailnya dan pergi meninggalkan tempat itu menuju desa Petung Sewu ke rumahnya Yunita Karim. Apakah Mas Aji sudah punya kekasih? Tanya wanita itu. Sudah. Alangkah beruntungnya dia, punya calon suami seganteng dan setampan Mas Aji. Puji wanita itu. Memangnya gadis mana kekasih Mas Aji? Tanyanya kemudian. Apakah penting bagimu? Tanya pemuda itu sedikit acuh. Yunita Karim tersenyum. Dirinya telah banyak berpengalaman menghadapi banyak laki-laki. Jadi dia tahu suasana hati Abdul Malik Rustamaji saat itu. Sangat penting sekali bagiku. Sangat amat penting karena kamu telah menolongku dari kejadian tragis yang akan menimpaku. Jawab wanita itu. Lupakanlah. Di mana rumahmu? Tanya Abdul Malik Rustamaji begitu sepeda motor itu memasuki desa Petung Sewu. Lurus saja, di pertigaan depan rumah paling besar. Jawab Yunita Karim. Oke siap Yunita. Di depan rumah besar yang ditunjukkan oleh wanita itu, sepeda motor Abdul Malik Rustamaji berhenti. Seorang wanita setengah tua buru-buru membuka pagar. Kok cepetan sekali Nyonya sudah pulang? Biasanya kalau keluar sama Pak Burhanuddin kan seharian. Tanya wanita setengah tua itu dengan sedikit keheranan. Ada insiden buruk di tengah jalan, Bi. Jawab Yunita Karim. Untung ada Mas Aji yang datang tepat waktu. Jadi kejadian tidak sampai bertambah buruk. Ayo masuklah dulu Mas Aji. Aku akan sangat kecewa bila kamu langsung balik pulang setelah mengantarkan aku. Ucap wanita itu sambil menatap wajah Abdul Malik Rustamaji yang nampak enggan untuk turun dari sepeda motornya. Monggo Mas Pinarak. Tidak baik menolak ketulusan orang yang ingin berbuat baik. Sama dengan menolak rezeki dari Yang Maha Kuasa.
Ujar perempuan setengah tua pembantu di rumah Yunita Karim itu. Masuklah Mas Aji, kamu tidak akan aku apa-apakan kok. Jangan takut, benar kata Bisurti kamu tidak boleh menolak rezeki. Yunita Karim menambahkan. Abdul Malik Rustamaji akhirnya turun dari sepeda motornya. Memasuki pintu modal kupu tarung terbuat dari ukiran kayu jati yang mewah. Betul-betul bukan perempuan kaleng-kaleng Yunita Karim ini. Pemuda itu melangkahkan kakinya memasuki rumah paling mentereng di pertigaan jalan itu. Silahkan duduk Mas Aji. Ujar Yunita Karim dengan ramah mempersilahkan Abdul Malik Rustamaji untuk duduk di sofa. Perempuan itu sedikit tidak nyaman masih terasa ada cairan lengket yang terus merembes ke bawah pahanya. Pastilah cairan dari alat vitalnya Pak Burhanuddin yang memenuhi rahimnya tadi telah keluar lagi secara terus-menerus. Yunita Karim nampak gelisah, hendak ke belakang membersihkan diri khawatir pemuda di hadapannya itu terlalu lama menunggu. Dengan senyuman dipaksakan dia pun duduk di sofa menghadapi muka tamunya. Ada apa Yunita? Kamu nampak gelisah. Kalau hatimu merasa tidak nyaman, aku akan segera pamit. Ujar pemuda itu. Oh tidak mas, kamu tidak boleh buru-buru keluar dari rumah ini, aku akan memberikan sesuatu. Dan kamu tidak boleh menolaknya. Namun aku ingin tahu nomor handphonemu dulu. Ujar Yunita Karim. Untuk apa? Untuk mengingat saja bahwa aku pernah ditolong oleh seorang pemuda yang baik hati. Jawab wanita itu. Tanpa berpikiran yang macam-macam Abdul Malik Rustamaji menyebutkan beberapa digigit angka. Yunita Karim dengan riang mencatat di handphonenya. Makasih mas, sudah aku simpan di kontak istimewaku. Aku berharap hubungan kita akan terus berlanjut tidak putus sampai di sini, ujarnya. Bisurti datang dari arah belakang sambil membawa nampan berisi 2 gelas kopi panas dan 1 piring pisang goreng yang masih hangat. Monggo mas ganteng minumannya mumpung panas dan pisang gorengnya mumpung masih hangat. Ujar perempuan tua itu sambil tersenyum ramah. Perempuan kepercayaan Yunita Karim. Perempuan yang menunjukkan jalan ritual pesugihan terkutuk kepada Pak Hasan Karim, bagaimana caranya bersekutu dengan iblis yang mau membantu mereka mendapatkan kekayaan secara tidak wajar. Perempuan setengah tua itu menatap bentuk tubuh dan wajah Abdul Malik Rustamaji dengan kagum karena memiliki raga yang hampir sempurna. Dia tahu betul selera laki-laki seperti apa yang digandrungi oleh nyonya mudanya itu. Jeti sebagai penyokong dan pemberi jalan awalnya bagi keluarga Hasan Karim untuk memperoleh kekayaan, dia pun harus mendukungnya untuk mendapatkan pemuda ini. Ayo mas jangan sungkan, anggap saja seperti keluarga sendiri. Ujar wanita setengah tua itu sebelum melangkah ke belakang lagi. Tolong ambilkan amplop di dalam lemari di kamarku Bi. Amplop warna hitam ya, Bi. Pesan Yunita Karim. Iya, Nyonya. Jawab wanita tua itu lalu melangkah pergi meninggalkan Nyonya muda bersama tamunya seperti biasanya. Minumlah Mas Aji. Kamu harus merasakan kopi kampung gorengan tangan secara manual, bukan ovenan pabrik. Kata Yunita Karim. Abdul Malik Rustamaji mencium aroma kopi asli yang menggugah selera. Pemuda itu mulai meneguk kopi yang telah dituangnya ke atas lepek itu. Rasanya pas sekali, pasti orang yang mania kopi yang telah meraciknya, rasanya sangat sempurna. Abdul Malik Rustamaji menggelengkan kepala dengan tidak percaya. Kenapa mas? Ada yang salah dengan rasanya ya? Tanya Yunita Karim dengan nada khawatir pemuda di hadapannya ini tidak puas dengan kopi buatan Bisurti. Rasanya luar biasa Yunita. Rasanya mengalahkan dengan rasa kopi original yang dijual di kafe-kafe mewah. Puji Abdul Malik Rustamaji tulus. Yunita Karim tersenyum bahagia. Kalau kopinya cocok sering-seringlah dolan ke sini. Pasti Bisurti akan senang sekali membuatkannya untuk Mas Aji. Ujar perempuan itu. Bibi Surti kembali dari belakang sambil membawa amplop tebal berwarna hitam, menyerahkannya pada nyonyanya. Lalu buru-buru balik lagi ke belakang. Yunita Karim menimang-nimang amplop itu. Dan langsung menyodorkannya ke hadapan Abdul Malik Rustamaji. Apakah ini Yunita? Tanya pemuda itu. Itu sebagai tanda terima kasihku karena telah menolongku. Ambillah. Ujar wanita ayu itu. Boleh aku membukanya di sini?
Dengan tersenyum manis sampai lesung pipitnya kelihatan, Yunita Karim menjawab. Boleh saja. Bukanlah. Abdul Malik Rustamaji membuka ujung amplop hitam itu dengan merobek ujung dan mengeluarkan isinya. Satu gepok uang ratusan ribu. Anehnya pemuda itu tidak nampak kaget sama sekali, malah dengan tenang berkata. Aku telah menduganya Yunita, jadi aku tidak kaget. Maaf Yunita, kopinya sudah aku minum dan aku harus segera pulang. Ujar pemuda itu langsung bangkit berdiri, sama sekali tidak melirik uang di atas meja itu. Uangnya untukmu, Mas. Bawalah. Ucap Yunita Karim mengingatkan. Terima kasih. Aku tidak bisa menerimanya. Ujar Abdul Malik Rustamaji sambil melangkah pergi. Yunita Karim berlari menyusul sebelum pemuda itu mencapai pintu keluar. Mas, terima kasih ya. Sebuah ciuman hangat mendarat di pipi pemuda itu. Bab 5. Hasan Karim.